Baik, selamat sore dan selamat datang pada acara Suara Sehat Sadar Akan Kesehatan bersama saya Wina Lasmi Vitala. Dan Suara Sehat pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema berjudul The Way Speak to Yourself Matter. Nah, demi keselamatan bersama juga, di sini kami akan tetap menggunakan masker selama berlangsungnya acara dan juga tetap melaksanakan protokol kesehatan. Baik, mungkin teman-teman ada yang bertanya nih, yang bingung juga siapa sih di sampingnya saya ini gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, di samping saya sudah ada narasumber yang sangat luar biasa sekali pada hari ini, yaitu Mbak Nena Mawarsari. Benar kan? Oke, apa kabar Mbak Nena? Baik. Ini agak estafet tapi tetap. Oh mantap Mbak Nena. Sebelum langkah lebih lanjut juga, saya akan membacakan sedikit profil mengenai Mbak Nena. Jadi Mbak Nena merupakan seorang psikolog klinis remaja dewasa yang telah tersertifikasi di bidang klinis yang menangani klien dengan permasalahan psikis di rumah sakit maupun praktek pribadi. Nah, latar belakang pendidikan Mbak Nena ini merupakan sarjana psikologi sekaligus profesi psikologi klinis di Universitas Wisnuwardana Malang yang lulus pada tahun 2003 dan mengalami profesinya pada tahun 2005. Dan juga pengalaman kerja Mbak Nena ini di rumah sakit itu ada di Rumah Sakit Wangaya dan Bali Med Hospital, benar Mbak Nena ya? Sebelah banget Mbak. Dan juga membuka praktik mandiri di Denpasar Mental Health Denpasar. Dan kemudian juga Mbak Nena melakukan aktivitas lain di luar pekerjaannya seperti pembina komunitas Farm Health Indonesia, dosen tamu di Poltekkes Kartini Bali dan Akper Kesda Udayana, pengurus HIMSI Bali bidang pengabdian masyarakat, kemudian pengurus Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Bali, dan juga narasumber di berbagai media televisi maupun elektronik lainnya seperti sekarang ini Mbak Nena ya. Terima kasih udah diundang. Iya, sama-sama Mbak Nena. Baik, mungkin sekilas mengenai beliau, langsung saja kita masuk ke topik utama kita mengenai kesehatan mental. Nah, semakin berkembangnya zaman Mbak Nena, apalagi teknologi yang sudah makin pesat, maju, kesehatan mental itu kan sudah nggak asing lagi nih untuk anak-anak muda, tapi masih banyak yang tabu tentang hal tersebut. Nah, menurut Mbak Nena, tentang kesehatan mental itu kan penting banget buat semua orang. Menurut Mbak Nena, gimana sih cara kita mengetahui atau mengenal lebih dalam diri kita sendiri, Mbak Nena? Oke. Ada beberapa cara ya untuk kita tahu kita ini kayak gimana. Iya. Mungkin ada sesekali kita tuh nanya kabar kita hari ini. Iya. Wina apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ketemu Mbak Nena hari ini. Gitu. Yakin Wina luar Iya, biasa. luar biasa. Itulah yang terjadi pada kita sehari-hari. Kadang-kadang ketika kita bertemu orang, kita kayak otomatis jawab baik, luar biasa, yes gitu ya. Tapi siapa yang tahu Wina semalam lagi marahan sama pacarnya, tugasnya belum selesai, atau keluarganya lagi berantem, sehingga kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Nah, mungkin dengan tahu bahwa kita ini kayak gimana sih, dengan sering-sering tanya apa kabar kita hari ini. Kalau Mbak Nena jujur gak gitu ya, jadi nggak selalu baik-baik aja gitu. Kemudian yang kedua adalah kita mungkin lebih sering-sering untuk nanya kita ini sukanya apa, kita nggak sukanya diperlakukan gimana, kita nyamannya bekerja dengan orang yang gimana, kita nggak nyamannya kerja dengan orang yang gimana, apa yang bikin kamu sedih, apa yang bikin kamu marah. Mungkin dengan kita rajin-rajin mengetahui apa yang kita mau itu, kita bisa tahu nih orang kita kayak gimana. Nah, yang kedua, kalau kamu sulit banget untuk bisa mengetahui gimana diri kamu, tapi butuh orang yang netral, objektif, psikotes, cek kepribadiannya. Jangan hanya sama mantanmu, karena bisa jadi dia kena dendam, langsung dibilang orangnya tegaan segala macam, atau orang yang berpotensi untuk ngejudge, karena itu bisa bikin kamu jadi merasa
nggak layak, self esteemnya turun gitu, atau minder dan lain sebagainya, apalagi sampai self diagnosis. Jadi kita ambil kesimpulan sendiri. Jadi intinya adalah dengan kita yang paling tahu, dan kalau emang pengen tahu banget dari hasilnya, psikotest. Jadi sering silah untuk menanyakan pada diri sendiri apa kabar hari ini, seperti itu Mbak Nena ya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini Mbak Nena, apakah proses pendewasaan itu akan tumbuh melalui adanya suatu masalah? Ada yang bilang bahwa pengalaman itu guru yang terbaik. Tapi kalau orang misalnya pengalamannya jatuh di jalan, tapi dia kemudian berperilaku lebih hati-hati, itu terbaik. Tapi kalau dia jatuh di jalan, kemudian dia jadi nggak bisa dan nggak mau lagi naik motor, kan nggak terbaik. Jadi pengalaman itu nggak selalu menjadi pendewasaan. Tetapi belajar dari situasi, kemudian kita bertumbuh dari luka, kemudian kita mengambil beberapa pembelajaran dari masalah-masalah itu yang namanya pendewasaan. Karena banyak juga orang yang udah sekian umurnya tapi juga nggak belajar dari masalahnya. Jadi nggak selalu signifikan. Tapi dari hal tersebut, gimana sih sebenarnya cara kita mengatasi kesalahan? Yang pertama adalah kita mengambil intisari dari permasalahan itu, sehingga saya nggak apa-apa salah hari ini, tetapi besok saya belajar dari salah. Jadi salah itu netral sebenarnya. Kita dapat C hari ini, kemudian kita mau diapain nilai C ini? Kalau kita mengutuk diri kita sendiri dan sibuk untuk terpuruk dengan nilai C itu, atau kita belajar supaya nilai C ketika remedi bisa menjadi A. Jadi sebenarnya nggak lulus itu kan netral aja, karena dengan kamu nggak lulus ada penggantinya, yaitu perubahan cara belajar, perubahan perilaku yang baik. Selanjutnya nih, kan kalau kesehatan mental itu nggak jauh dari self love ya Mbak Nina ya. Nah terkadang menurut Mbak Nina self love itu sebenarnya seperti apa? Karena kan banyak yang mikir terkadang ya self love itu egois kayak gitu, banyak kayak gimana Mbak Nina? Ini topik yang sangat menarik, yang selalu menarik, dan saya berharap acara Sarasi Hati nanti bikin topik khusus ini. Iya. Jadi self love dan Egois dan selfish. Nah, okay. Beberapa orang enggan untuk self love, takut dibilang selfish atau egois. Kata kuncinya adalah ketika orang egois itu mengambil kebahagiaan orang lain supaya dia bahagia. Sedangkan kalau self love adalah menyayangi diri sendiri, mendengarkan diri sendiri, mengetahui kebutuhan diri sendiri, tapi tidak merugikan orang lain. Contoh nih Win ya, misalnya Mbak Nena ngisi seminar, bawa dokumen penting dan hujan, lalu Mbak Nena mengambil payung, nggak peduli Wina kehujanan, nggak peduli Wina akan sakit, nggak peduli Wina juga bawa laptop, yang penting pakai aja payung. Itu namanya selfish, egois, ambil barang orang supaya untuk kepentingan kita. Tapi kalau misalnya self love, Mbak Nena pakai payung Mbak Nena sendiri, tahu bahwa ini penting, tahu bahwa berpotensi kalau kehujanan bisa sakit. Itu namanya menyayangi diri sendiri, bukan jadi people pleasure yang harus nyenengin semua orang tapi ngorbanin diri kita sendiri. Saya kira analoginya gitu ya. Jadi selfish itu adalah kita mengambil kebahagiaan orang, berbahagia di atas penderitaan orang. Sedangkan self love itu lebih kepada mendengarkan, memahami, menyayangi diri sendiri karena tahu bahwa itu yang terbaik buat kita. Menarik sih Mbak Nena tentang people pleaser itu Mbak Nena ya. Banyak banget di sekitaran kita yang sebenarnya rata-rata seperti itu Mbak Nena ya. Itu sebenarnya gimana sih caranya untuk ngatasin hal itu Mbak? Ya, bagi remaja seusiamu tuh masalah terbesar people pleasure. Nggak berani bilang enggak, gitu ya. Kadang-kadang harus ngikutin semua ekspektasi orang lain supaya bisa dianggap ngebanggain, ngebahagiain. Padahal tuh nggak ada habis-habisnya. Ini ada hubungannya sama self esteem itu tadi. Ketika kita nggak pede dengan pendapat kita sendiri, dengan keputusan kita sendiri, kita akan mencari validasi dari orang lain. Itulah kenapa kita selalu berpendapat bahwa kalau kamu senang,
pasti juga senang. Kalau aku bantu, kamu pasti mau temenan sama aku. Kalau aku kerjain tugasmu, kamu pasti jadi sahabatku. Sehingga apapun bentuk kebanggaan dan kebahagiaan itu datangnya dari eksternal, bukan dari diri sendiri. Kalau orang yang nggak people pleaser, dia bilang enggak ya nggak apa-apa. Meskipun temennya marah ya nggak masalah. Karena kalau deal-dealannya nggak pas, ya emang ada satu yang akan kecewa kan gitu. Kalau hari ini kita nggak deal-dealannya pas kan ada yang kecewa gitu ya. Tapi kebetulan kita pas, itu jalan acaranya gitu. Jadi memang sometimes kita perlu bodo amat juga Mbak ya. Iya, dan itu tadi dengan self love, bahwa istirahat, bahwa saya berkumpul dengan keluarga itu bagian dari saya mencintai diri saya. Tapi kalau saya janjian kemudian saya nggak datang hanya demi kesukaan kita, itu namanya egois karena orang lain rugi waktunya. Dari penjelasannya Mbak Nena mengenai self dan selfish itu, gimana cara kita untuk lebih percaya diri sendiri? Ya itu dengan kita berhenti membanding-bandingkan sebenarnya. Badan kita, fisik kita, kemampuan kita, keluarga kita adalah unik. Mbak Nena nggak bisa kayak Wina, nggak bisa kayak Mbak Nena. Karena yang namanya Wina cuma satu, yang namanya Mbak Nena cuma satu. Ketika kita bisa terima diri kita seapa adanya dengan bentuk tubuhnya, kemampuannya, latar belakangnya, keluarganya, maka percaya diri itu akan muncul. Kan nggak bisa kayak Mbak Nena gitu. Wina juga nggak bisa, karena Mbak Nena juga nggak bisa kayak Wina gitu. Tapi kita bahagia membawa diri kita sendiri. Tapi benar percaya diri itu menerima seapa adanya diri kita, kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita Mbak Nena ya. Terus ngapain kita cuma mau bagus-bagusnya doang dari diri kita, nggak mau jelek-jelek? Gak mungkin banget itu Mbak. Ya kan? Oke, ini ke stereotip nih Mbak Nena ya. Jadi kan stereotip itu kepercayaan tentang sifat atau ciri-ciri kelompok sosial yang dipercayai untuk berbagai pandangan terhadap kelompok lainnya itu bisa bersifat negatif atau positif juga. Nah, saya bisa kasih case mengenai stereotip itu tentang gender. Jadi kayak laki-laki itu nggak boleh nangis, sedih. Kemudian perempuan itu rata-rata cengeng atau nggak berperan kayak gitu. Gimana sebenarnya menghindari atau menghadapi case seperti itu? Ya, kita nggak bisa kontrol pikiran orang, kita nggak bisa kontrol pendapat orang, tapi kita bisa kontrol reaksi kita terhadap buah pikiran orang. Kalau misalnya laki-laki ingin menangis dan dia nggak peduli dibilang cengeng, menangislah, karena mungkin menangis lebih waras daripada nangan-nangan dan pura-pura bahagia, gitu kan? Lebih demonstrasi juga. Betul. Kemudian kalau misalnya perempuan dibilang baperan, mending baper daripada pura-pura bahagia juga kemudian tiba-tiba depresi. Artinya apa yang kamu yakini itu reaksi terhadap apa yang orang lain nilai. Jadi kita nggak bisa kontrol itu, tapi mungkin bisa jadi PR dengan kampanye seperti ini, bahwa laki-laki it's okay untuk nggak baik-baik aja, dan perempuan juga it's okay untuk menangis gitu ya. Ya mungkin ini akan lambat laun bisa sama kayak juga stigma orang datang ke psikolog, ke psikiater dibilang gila, speak up tentang kesehatan mental dibilang lebay. Nah, semenjak ada kata lebay dan baper itu orang jadi males untuk cerita, rotasinya negatif gitu. Nah itu PR sih buat kalian yang pernah diperlakukan seperti itu, untuk dari remaja oleh remaja, kampanye seperti ini juga harus penting. Dan ini sebenarnya lanjut juga sama pertanyaan selanjutnya, itu sebenarnya gimana sih cara ngerespon yang baik ketika kita tuh dijudge oleh orang lain mengenai fisik kita atau enggak penampilan dan lain sebagainya. Ya, Mbak Nena umpamakan kita hidup punya layer ya. Mungkin umpama layer pertama tuh orang boleh banget tahu Mbak Nena hari ini minum kopi. Tapi layer yang kedua, cuman pasangan Mbak Nena dan keluarga yang tahu bahwa Mbak Nena minum kopi karena stres di pekerjaan. Layer yang ketiga cuma tahu Tuhan yang tahu Mbak Nena stres karena pernah buat kesalahan.
artinya dalam kita hidup, kita nggak mesti selalu menjelaskan, kita nggak mesti selalu kayak ketus, kita nggak mesti selalu berbuat drama, tapi kita pilih-pilih aja. Kalau temen dan itu konteksnya bercanda dan itu masih teman dekat, ya kenapa kita harus mempermasalahkan itu. Tapi kalau itu sudah di depan umum, sudah mulai mempermalukan, kita berhak menegur. Apalagi kalau udah sampai dibully, kita berhak untuk menjauhi dari lingkungan yang toksik gitu. Jadi jangan semua dikait-kaitkan dengan masalah kesehatan mental juga. Siapa tahu kita dalam keadaan yang sensitif, dan siapa tahu memang begitulah pola bercandanya gitu. Jadi layer-layer itu fleksibel aja, yang mana yang buat bercandaan, yang mana yang buat seriusan, yang mana yang harus diperjuangkan. Jadi dari penjelasan Mbak Nena tadi itu sebenarnya pada saat kondisi apa sih sebenarnya kita tuh harus dan perlu ke psikolog untuk melakukan terapi atau bagaimana? Yang pertama adalah ketika orang-orang terdekatmu nggak sanggup handle, udah nggak bisa lagi berpikir objektif, udah nggak bisa lagi netral. Yang kedua adalah ketika permasalahanmu itu sudah mengganggu aktivitasmu sehari-hari, kayak udah nggak bisa tidur, nggak bisa fokus, lebih emosional gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika orang lain udah mulai komen bahwa perilakumu tuh aneh gitu misalnya, mengganggu dan menghambat aktivitas orang lain gitu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika permasalahanmu muter-muter di situ aja, nggak kemana-mana gitu. Dan sudah menimbulkan hal-hal yang sifatnya menghambat, kayak kurang fokus, lebih sering marah, pola tidurnya keganggu, pola makan keganggu. Saat itulah jangan ragu untuk datang ke tenaga profesional di bidang kesehatan mental. Oke, paham. Jadi terkait hal seperti itu, menjelaskan mengenai sensitivitas, Mbak. Sensitivitas itu kan kerap kali dikatakan bahkan Mbak Nena ya baperan. Nah, gimana sebenarnya biar kita tuh lebih ke nggak baperan, Mbak, kemudian lebih ke ngerasa bodoh amat sih, Mbak? Mungkin kita nggak berada di dua di antaranya ya, tapi ke netral. Kalau memang kita merasa bahwa itu adalah hal yang sensitif, ya kita terima bahwa kita lagi sensitif. Ngapain kita menolak rasa itu? Tapi kalau kita emang ngerasa bahwa hal itu adalah hal yang nggak perlu dipikirin dan perlu diyaudahin aja, ya udah, kenapa harus dicari-cari? Kok aku nggak baper ya? Kok aku nggak sedih ya? Itu udah netral aja. Jadi kita nggak berusaha mengendalikan semua perasaan kita. Kalau emang kita lagi hari ini sensitif, ya diterima aja. Bahwa emang aku lagi sensitif, aku nggak nyaman bercanda begitu gitu. Komunikasikan gitu. Tapi kalau misalnya kita memang nggak merasa tersinggung, harusnya aku tersinggung ya. Ya kenapa juga dicari-cari tersinggungnya? Jadi ya nggak semua dilabeli. Nah, kalau cewek-cewek kan lebih ke sensitif, Mbak ya. Apalagi menjelang mau ke TMS. Nah, sebenarnya itu karena apakah itu faktor hormonkah juga atau bagaimana, Mbak ya? Ya, salah satunya faktor hormon. Jadi hormon kita yang nggak seimbang itu berpotensi bikin kita sensitif. Yang kedua itu tadi stereotip bahwa perempuan boleh galau, laki-laki enggak. Jadi terlihat menonjol perempuan lebih ekspresif dan lain sebagainya. Benar pola asuh. Mungkin peran-peran yang dilihat di keluarga, ibu lebih sering ngomel misalnya, ibu lebih sering curhat misalnya, sehingga ya kita juga role modelnya seperti itu. Jadi multifaktor sih, multifaktor juga. Oke, teman-teman Genbi atau enggak teman-teman yang sedang menonton, karena udah nggak terasa nih banyak banget pertanyaan yang udah kita lontarkan kepada Mbak Nena. Jadi mungkin mau kasih conclusion mengenai tentang self love atau enggak ke teman-teman Genbi Bali atau enggak masyarakat yang menonton pada hari ini, Mbak Nena? Oke, jadi kita sesama remaja, bagaimana kalau kita mulai sekarang saling jaga dan saling dukung supaya nggak ada lagi remaja-remaja yang berselimut di rumahnya dengan depresinya, dengan rasa ingin matinya, dengan korban bulinya. Gimana kalau kita saling jaga dengan mendukung jika ada anggota keluarga kita, teman kita yang sebaya yang mengalami masalah kesehatan mental, untuk speak up, untuk ngobrol, untuk konsultasi, supaya angka dari masalah mental illness ini bisa
berkurang. Jadi kadang-kadang justru remaja lah yang menjadi penyebab dari remaja lainnya mengalami masalah-masalah kesehatan mental. Ya, berarti kita walaupun masih remaja, masih muda, kita harus benar-benar berani untuk speak up to yourself ya Mbak ya. Oke, luar biasa banget teman-teman. Untuk konteks dari pembahasan kali ini sangat penting masyarakat untuk mengetahuinya mengenai kesehatan mental, karena semakin kita ketahui lebih dini, tentunya juga semakin lebih baik ke depannya. Nah, mungkin sekian acara Sarasehan pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Nena atas kesempatan dan kesediaan waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Dan sampai jumpa di kesempatan Sarasehan berikutnya. Terima kasih.